Baiklah, kita lanjutkan menyelesaikan soal menggunakan rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, di sini sudah ada dua buah soal. Sekarang kita kerjakan dulu atau kita selesaikan dulu soal yang nomor satunya, bahwa yang ditanya di sini adalah tentukan nilai dari sin 75 derajat dikali cos 15 derajat. Berarti kita akan menggunakan rumus sin kali cos. Kita ingat lagi bahwa rumus dari sin kali cos itu adalah setengah sin jumlah ditambah sin selisih. Berarti ini kita buat bahwa sin 75 derajat dikali cos 15 derajat sama dengan setengah sin jumlah. Berarti 75 derajat ditambah 15 derajat. Sin kali cos ya, ditambah sin selisih. Berarti 75 derajat dikurang 15 derajat. Nah, inilah rumus yang akan kita gunakan untuk menjawab atau menyelesaikan soal sin 75 derajat dikali cos 15 derajat. Karena 75 derajat itu bukan sudut istimewa dan 15 derajat juga bukan sudut istimewa. Tapi kalau seandainya di sini 45 derajat, ya sin 45 derajat berarti setengah akar 2. Kalau cos di sini sudutnya adalah 30 derajat, berarti cos 30 derajat setengah akar 3. Tapi karena bukan sudut istimewa, makanya rumus ini yang kita gunakan. Jadi, selanjutnya kita selesaikan, berarti setengah dikali sin 75 ditambah 15 derajat. Berarti sin 90 derajat. Ditambah sin 75 derajat dikurang 15 derajat. Berarti sin 60 derajat. Nah, karena sudah sudut istimewa, tinggal kita ganti. Bahwa sin 90 derajat adalah 1, kemudian sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Nah, sekarang kita sederhanakan, maka kita keluarkan, kita faktorkan, kita keluarkan setengah. Kalau kita keluarkan setengah, berarti kita bisa membuatnya menjadi 2/2 ditambah setengah akar 3. Berarti kalau kita keluarkan 1/2, maka 1/2 dikali 2 ditambah akar 3. Nah, inilah nilai dari sin 75 derajat dikali cos 15 derajat. Kemudian bentuk soal yang kedua. Sederhanakanlah bentuk sin V/4 ditambah X dikali sin V/4 dikurang X. Berarti ini kita harus mengingat lagi rumus dari sin kali sin. Bahwa rumus sin kali sin adalah setengah cos, min setengah maksudnya, min setengah cos jumlah dikurang cos selisih. Berarti ya kita gantilah di sini min setengah cos jumlah. Berarti kita jumlahkan sudutnya ini. V/4 ditambah X ditambah V/4 dikurang X. Jadi ini cos jumlah. Setengah cos jumlah. Jadi setengah cos jumlah. Maka kita jumlahkan ini. V/4 tambah X ditambah V/4 dikurang X. Kemudian dikurang cos selisih. Cos selisih berarti kita kurangi ini. V/4 ditambah X. Kemudian dikurang V/4 dikurang X. Nah, itulah jadinya setelah diganti gitu ya. Min setengah cos jumlah dikurang cos selisih. Sekali lagi, min setengah cos jumlah. Kemudian dikurang cos selisih. Nah, itu. Nah, tinggal kita selesaikan. Nah, kita baca. Nah, ini
V per 4 ditambah V per 4. Hasilnya adalah 2V per 4 atau V per 2. Jadi di sini V per 2. Kemudian X ditambah min X. Maka hasilnya adalah 0. Jadi di dalam cos tinggal cos V per 2. Selanjutnya dikurang. Nah ini lagi. Cos. Gitu ya. Di dalamnya V per 4 dikurang V per 4. Berarti habis. Tinggal X dikurang kurang X. Nah kurang-kurang. Berarti tambah. X ditambah X. Ya, berarti 2X. Nah inilah bentuk sederhana dari yang di atas ini sampai sejauh ini ya. Inilah bentuknya yang sederhana. Tinggal kita ini lagi. Cos V per 2. Cos V per 2. V per 2 itu nilainya dalam derajat adalah 180 derajat dibagi 2. Berarti 90 derajat. Maka cos 90 derajat adalah 0. Berarti min setengah dikali 0 kurang cos 2X. Maka hasil akhirnya adalah tinggal kita kalikan min setengah dikali min cos 2X. Maka jawabnya setengah cos 2X. Jadi bentuk sederhana dari sin V per 4 ditambah X dikali sin V per 4 dikurang X adalah setengah cos 2X. Baiklah, soal berikutnya yang juga akan menggunakan rumus perkalian sin dengan cos. Ya, soal berikutnya yang akan kita tentukan adalah, nah diketahui sin alfa sama dengan setengah. Alfa lancip. Yang ditanya adalah cos kali cos. Nah, sekarang berarti kita akan menggunakan rumus perkalian cos dengan cos. Nah, sehingga langsung saja kita jawab bahwa cos alfa tambah 75 derajat dikali cos alfa ditambah 15 derajat sama dengan, nah cos kali cos. Bahwa rumus cos kali cos itu adalah setengah cos jumlah ditambah cos selisih. Berarti ya kita tulis cos setengah cos jumlah, gitu ya, setengah cos jumlah. Jadi kalau cos alfa kali cos beta, setengah cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Jadi sekarang ini alfanya, ini betanya. Setengah cos jumlah, berarti kita jumlahkan sudutnya ini. Alfa tambah 75 derajat ditambah ya cos jumlah alfa tambah 75 derajat ditambah alfa tambah 15 derajat. Jadi setengah cos jumlah. Jadi ini jumlah ya. Setengah cos jumlah ditambah cos selisih. Setengah cos jumlah ditambah cos selisih. Maka apa yang kita kurangkan? Ya ini, alfa tambah 75 dikurang alfa tambah 15. Berarti alfa ditambah 75 derajat dikurang alfa ditambah 15 derajat. Nah itulah jadinya ya rumus cos kali cos. Jadi tadi cos alfa cos beta sama dengan gitu ya setengah cos jumlah. Jumlahnya alfa tambah beta ditambah cos selisih alfa kurang beta. Jadi ini setengah cos jumlah alfa tambah 75 ditambah alfa tambah 15 ditambah cos selisih alfa tambah 75 dikurang alfa tambah 15. Nah kita selesaikan ini. Berarti setengah dikali. Nah yang di dalam cos alfa ditambah alfa. Berarti 2 alfa.
Kemudian ditambah, karena ditambah alfa tambah 75 derajat tambah alfa tambah 15 derajat. Berarti alfa tambah alfa 2 alfa. Kemudian 75 derajat ditambah 15 derajat. Berarti ditambah 90 derajat. Nah, inilah jadinya bentuk dari cos jumlah tadi. Cos 2 alfa ditambah 90 derajat. Selanjutnya ditambah, nah ini lagi cos selisih. Cos selisih berarti alfa tambah 75 derajat dikurang alfa tambah 15 derajat. Berarti alfa dikurang alfa. Maka hasilnya 0. Tinggallah 75 derajat dikurang 15 derajat. Sama dengan 60 derajat. Nah, berikutnya, nah ini cos 2 alfa ditambah 90 derajat. Kita boleh pakai rumus cos jumlah atau bisa juga kita pakai perbandingan trigonometri di kuadran kedua. Bahwa perbandingan trigonometrinya itu adalah cos 90 derajat ditambah alfa sama dengan min sin alfa. Berarti kalau ini setengah dikali, ya tadi cos 90 derajat ditambah alfa itu sama dengan cos di kuadran kedua bernilai negatif. Berarti min sin 2 alfa. Gitu ya. Jadi kalau untuk ini min sin 2 alfa. Nah, inilah pengganti dari cos 2 alfa tambah 90 derajat. Nah, kalau ragu dengan ini, ya gunakan saja rumus cos jumlah. Cos dikurang sin. Tentu nanti jawabannya akan lebih panjang. Jadi kalau yang lebih sederhananya ini yang kita pakai. Perbandingan trigonometri di kuadran kedua, tapi memakai cos 90 derajat ditambah alfa. Kalau cos 90 derajat ditambah alfa sama dengan min sin alfa. Berarti kalau cos 90 derajat ditambah 2 alfa sama dengan min sin 2 alfa. Kemudian ditambah, nah cos 60 adalah setengah. Berikutnya setengah dikali. Nah, ini rumus sudut rangkap. Bahwa sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Berarti 2 sin alfa cos alfa ditambah setengah. Nah, tinggal kita ganti. Berarti setengah dikali. Maka ini min 2 dikali sin alfa adalah setengah. Kemudian cos alfa adalah, nah berarti ini harus kita cari dulu berapa cos alfa. Jadi kalau sin alfa sama dengan setengah, maka artinya kalau ada segitiga siku-siku yang salah satu sudut lancipnya adalah alfa, maka panjang sisi di depan sudut alfa adalah 1, panjang sisi miringnya adalah 2. Jadi kalau kita buat saja di sini. Nah, kalau ini adalah alfa, berarti panjang di depan sisi alfa adalah 1, panjang sisi miring adalah 2. Nah, sekarang untuk mencari cos alfa, berarti kita harus cari panjang sisi di samping sudut alfa. Berarti akar dari 2 kuadrat dikurang 1. Sama dengan akar 3. Maka cos alfa itu adalah sisi di samping sudut alfa, akar 3 per sisi miring 2 ditambah setengah. Nah, terakhir tinggal kita sederhanakan. Min 2 dikali setengah. Hasilnya adalah min 1. Kemudian tinggallah di sini akar 3 per 2. Berarti kali min 1 min akar 3 per 2 ditambah 1/2. Karena sama-sama punya 1/2, maka 1/2-nya kita keluarkan sehingga jadinya 1/4 dikali. Nah, ini tadi karena sudah keluar 1/2-nya, maka tinggallah min akar 3 ditambah 1 atau 1 dikurang akar 3. Inilah nilai dari cos alfa tambah 75 dikali cos alfa ditambah 15 derajat.
Ya demikianlah cara menentukan atau cara menyelesaikan soal menggunakan rumus perkalian sinus dan kosinus. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.